Hello guys, welcome back bersama gua Jojo di T7J. Ya, kali ini gua bakal lanjutin part keempat dari series Arcane. Buat part-part sebelumnya udah gua upload dan gua udah taruh di link bawah. Jadi buat yang belum nonton silakan nonton dulu. Nah, jadi nggak usah lama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Victor kecil yang tinggal di Zaun. Ia tidak bisa bermain seperti anak seumurannya karena ia memiliki kaki yang cacat. Namun walaupun cacat, ia cukup pintar untuk menciptakan sesuatu, seperti perahu yang ia ciptakan saat kecil. Perahu tersebut membawanya ke sebuah gua, yang di sana ada anak buah Silco yang membuat Shimmer saat ia muda. Profesor tersebut ditemani oleh seekor makhluk bermutasi bernama Rio. Rio diberi makan bunga-bunga yang berada di gua tersebut. Profesor tersebut mengatakan kalau Rio sedang sekarat, dan ia berusaha untuk mencegahnya dari kematian. Victor kecil pun mau membantu untuk menyelamatkan Rio. Lalu kita berpindah ke waktu sekarang, di mana Silco sedang berada di tempat ia biasa merenung. Lalu datang Heimendinger yang turut sedih akibat dari penyakit yang diderita oleh Victor. Berpindah ke Jace yang datang ke Mel untuk menceritakan mengenai Victor yang sekarat. Jace sedih karena ia merasa tidak berguna karena tidak dapat melakukan apa-apa untuk membantu Victor. Mel pun bercerita kalau ia juga diasingkan oleh klannya karena merasa kurang dari standar kaumnya. Mel juga menyuruh Jace untuk menemani Victor. Di Zaun, Powder curiga tentang sesuatu yang ditutupi oleh Silco dan anak buahnya. Sehingga ia bertanya ke seseorang yang tanpa disadari keceplosan mengatakan tentang seseorang yang mengalahkan Sevika. Berpindah ke Kate dan juga Vi yang sedang mencoba bersembunyi dari kejaran anak buah Silco. Dari jauh, ketua dari Firefight mengawasi Vi dan juga Kate. Balik ke Sevika yang menyampaikan ke Silco tentang Vi dan Kate yang berhasil kabur. Ternyata yang duduk di kursi Silco adalah Jinx. Tidak sengaja Sevika juga masuk ke perangkap Jinx yang kemudian diinterogasi olehnya. Tanpa basa-basi, Sevika berkata jujur kalau kakaknya datang untuk mencarinya bersama seorang enforcer. Ia membuat Jinx kaget. Di Piltover, Silco mendatangi rumah Marcus yang marah karena Vi ternyata tidak dibunuh seperti yang ia suruh, tapi hanya dimasukkan ke penjara. Lalu Silco menyuruh Marcus untuk memastikan agar Kate dan Vi tidak muncul lagi, atau anaknya akan berada dalam bahaya. Masih di Piltover, Victor dan Jace membuat tumbuhan mati hidup kembali menggunakan teknologi terbarunya, namun tidak bertahan lama. Jace selalu memanggil Heimendinger untuk membantu mereka. Tapi Heimendinger melihat alat tersebut yang menghancurkan peradaban yang persis seperti alat yang dibuat Jace dan Victor. Ia membuatnya menyuruh Jace dan Victor untuk menghancurkan alat tersebut. Jace marah karena mengira Heimendinger tidak mau membantu Victor yang sudah sekarat. Heimendinger kecewa dan pergi, berjanji akan menghancurkan alat tersebut suatu saat nanti. Balik lagi ke Kate yang sedang mencoba mencari obat untuk luka Vi. Ia dibantu oleh seorang teman nama Vander yang sekarang sudah kecanduan oleh Shimmer. Jadi ya begitu modelnya sekarang. Teman Vander itu membawa Kate ke seorang yang memberikan ramuan untuk Vi. Namun harus ditukar dengan sesuatu. Karena Kate bepergian tanpa bawa duit, ia menukar ramuan itu dengan senjatanya. Di tempat lain, Jace menyuruh Marcus untuk menyelidiki semua orang yang menyeberang antara Zaun dan juga Piltover. Lanjut ke rapat dewan. Di sana dengan dingin, Jace menyuruh Heimendinger untuk mengundurkan diri dari kursi kedewanan yang didukung oleh semua dewan karena mereka semua sudah melakukan kesepakatan dengan Jace. Sungguh ironis karena nasib guru yang dikhianati oleh muridnya. Di Zaun, Kate memberikan obat itu untuk menyembuhkan Vi, yang berhasil menyembuhkannya. Dikasih tahu juga ternyata tempat persembunyian Vi tersebut dulunya adalah tempat tinggal Vi dan juga Jinx. Tidak lama sesudah itu, tempat persembunyian Vi ditemukan oleh Silco dan anak buahnya. Karena diberikan informasi oleh teman nama Vander tersebut ternyata. Dengan cerdik, Vi meruntuhkan tempat tinggalnya yang emang udah mau runtuh juga ke Silco dan anak buahnya, sedangkan Vi dan Kate berhasil melarikan diri. Di waktu yang sama, Jinx menyalakan suar yang waktu itu diberikan oleh Vi kepadanya. Yang jika Jinx menyalakan maka Vi akan mencarinya. Vi pun melihat suar tersebut saat sedang kabur. Di lain tempat, penyelidikan untuk masuk ke Piltover pun dimulai di tiap jembatan untuk masuk ke Piltover.
Balik lagi ke masa lalu, Victor yang kaget melihat Rio semakin sekarat karena ternyata ia membuatnya begitu karena bunga yang selalu dimakannya. Karena itu, Victor tidak mau membantu profesor tersebut lagi. Namun, saat waktu sekarang, Victor mendatangi profesor tersebut yang mengatakan kalau ia sekarang mengerti kalau penelitian tersebut dilakukan untuk sesuatu tujuan yang baik, walaupun menggunakan cara yang susah diterima. Seperti yang Victor lakukan dengan hashtag. Diperlihatkan juga wujud Rio yang semakin buruk, namun masih hidup. Balik lagi ke Silco, yang berhasil selamat dari reruntuhan. Tapi ternyata di sana ada Jinx yang menggantung Sevika dengan tulisan pembohong kepada Silco. Balik lagi ke Jinx yang akhirnya bertemu dengan V setelah sekian lama. Tapi saat Jinx melihat Kate, ia menjadi marah karena mengira V datang hanya untuk mengambil Gemstone. Belum selesai masa antara mereka, para Firefight datang menyebabkan pertarungan antara V dan Jinx melawan para Firefight. Karena kalah orang, Firefight berhasil menangkap V dan Kate bersama juga dengan Gemstone yang dipegang Jinx. Lalu episode 6 pun selesai. Episode 7 dibuka dengan V dan Kate yang ditangkap di markas Fireflight. Lalu V dibawa ke atasan Fireflight yang ternyata adalah Echo. Berpindah ke Victor yang menanyakan kesalahan dari teknologinya ke profesor tersebut. Profesor tersebut memberikan Shimmer yang menjadi kemungkinan jalan keluar dari teknologi Victor. Di Piltover, Jace yang sedang membuat palu didatangi oleh Mel. Jace merasa bersalah karena telah mengkhianati Heimerdinger. Namun Mel menyemangatinya. Balik lagi ke Jinx yang mulai kembali menggila karena merasa dirinya sudah tergantikan oleh Caitlyn sebagai orang yang disayangi oleh V. Di markas Firefight, ternyata Echo sebenarnya menyelamatkan orang-orang di zone yang pecandu atau korban dari Shimmer. Mereka berdebat mengenai Jinx yang masih ingin diselamatkan oleh V, sedangkan menurut Echo, Jinx sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lalu berpindah ke jembatan antara Piltover dengan Zone, yang dimana orang di Zone protes karena penutupan jalan tersebut. Di sana juga ada Victor yang dijegat karena ia habis dari Zone, yang ditolong oleh Jace. Lalu di Zone ada rapat antar pemimpin Zone yang protes karena penutupan jalan tersebut membuat bisnis mereka tidak berjalan. Di rapat tersebut, walaupun mereka semua menyalahkan Jinx, Silco tetap membelanya dan berhasil meyakinkan para pemimpin Zone untuk mengikuti rencananya. Don't forget again. Di lain tempat, Kate pun dilepaskan karena V meyakinkan Echo. My hero. Mereka membahas mengenai gemstone yang didapat oleh Echo. Kate menyarankan untuk memberikan gemstone tersebut kepada Jace. Echo pun setuju, tapi dengan syarat Echo yang harus menyerahkan kepada Jace. Di lab, Mel menyuruh Jace untuk membuat hashtag menjadi senjata untuk melindungi rakyat Piltover. Victor yang mendengar hal itu menolak mentah-mentah, sedangkan Jace mempertimbangkan siapa yang harus siap pilih. Sudah itu, tanpa disadari Jace, Victor menyuntikkan Shimmer ke dalam dirinya yang lalu digabungkan dengan hashtag ciptaannya. Di jembatan, Kate, V, dan juga Echo pergi menuju Piltover yang tanpa disadari ada Jinx yang mengawasi mereka. V pun memutuskan untuk berpisah dengan Echo dan Kate karena tetap bertekad untuk bisa mengembalikan Jinx. Lalu mereka pun memberikan pelukan perpisahan yang tentu dilihat oleh Jinx. Tidak lama perjalanan dari situ, Echo dan Kate dijegat oleh Marcus dan para enforcer. Echo menunjukkan gemstone yang akan diberikan ke Jace. Tapi setelah menunjukkan gemstone tersebut, Marcus menembak Echo. V yang mendengar suara tembakan tersebut berbalik dan memanggil nama Kate karena khawatir. Melihat hal tersebut membuat Jinx sangat marah. Marcus pun mengambil gemstone tersebut dan berniat menembak Kate. Tapi tiba-tiba banyak kunang-kunang menghinggap di jembatan tersebut yang ternyata adalah bom kunang-kunang buatan tentu saja Jinx. Kunang-kunang tersebut meledak dalam jumlah yang banyak, yang menyebabkan banyak enforcer yang mati, termasuk Marcus. Untungnya Kate berhasil selamat. V yang melihat segera membantunya. Di saat membantunya, ternyata hal tersebut dilihat oleh Jinx, yang membuatnya menembaki mereka berdua. V dan Kate berhasil menghindar. Lalu Echo yang ternyata tidak mati muncul dan berhasil mengambil kembali gemstone yang
tadinya diambil oleh Jinx. Echo menyuruh Vi dan Kate pergi, sedangkan Echo akan menghadapi Jinx. Dengan berat hati, Vi harus meninggalkan Jinx lagi, yang padahal sudah berada di depan mata. Lalu pertarungan antara Jinx dan juga Echo pun dimulai dengan sangat epic. Akhirnya Echo berhasil menang melawan Jinx. Tapi di akhir, Jinx mengeluarkan granat miliknya yang meledakkan dirinya dan juga Echo. Dan episode 7 pun tamat. Bagaimana menurut kalian mengenai episode 6 dan 7 kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga buat nyalakan lonceng untuk setiap video terbaru dari T2J. Gua Jojo, see you until next video.